Hai Sobat Atax, ketemu lagi dengan saya Purwadi Nugroho di channel YouTube kesayangan kita Atax Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas skema sanksi maupun juga kok bisa sih wajib pajak sudah mengikuti PPS tapi malah terkena sanksi administrasi. Check this out. Nah, ternyata ada loh wajib pajak yang terkena sanksi meskipun ia sudah ikut PPS. Karena wajib pajak tersebut menggunakan tarif yang lebih rendah, tetapi ia gagal dalam merepatriasi maupun gagal dalam menginvestasikannya kembali. Seperti yang kita ketahui kemarin, di kebijakan 1 sama kebijakan 2, kantor pajak itu kan ada yang namanya memberikan tarif yang lebih rendah, yaitu di kebijakan 1 ada 6, 8, dan 11, dan di kebijakan 2 ada yang 12, 14, dan juga 18% Sobat Atax. Nah, yang tarif yang terendah tadi, yang 6% di kebijakan 1 dan juga 12% di kebijakan 2, itu sebenarnya dikhususkan untuk para wajib pajak yang mengikuti PPS, tetapi mereka berkomitmen untuk bisa merepatriasi asetnya maupun juga menginvestasikannya kembali di Indonesia. Nah, ini ada satu skema sanksi kebijakan nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di kebijakan 1, ketika kita itu mempunyai aset di dalam negeri, kita akan menggunakan tarif kebijakan 6, 8, ataupun 11 ya. Tapi kalau misalnya kita dalam negeri, bisa jadi seorang wajib pajak itu menggunakan tarif yang paling rendah, yaitu 6%. Dengan komitmen yaitu mereka menginvestasikannya ke surat berharga negara maupun juga ke renewable energy maupun juga hilirisasi industri, seperti yang dinyatakan oleh pemerintah. Ternyata si wajib pajak tersebut tidak bisa menginvestasikannya kembali, sehingga memang mereka harus terkena sanksi yaitu 3% atau 4,5%. Ketika kita self declare, ketika kita membayarkan sendiri, kita akan terkena sanksi 3%. Tetapi kalau ditetapkan oleh kantor pajak, kita akan terkena 4,5%, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana dengan aset-aset yang ada di luar negeri? Di kebijakan 1 ini, ketika Sobat Atax itu gagal merepatriasi atau menarik kembali yang namanya harta-harta atau aset-asetnya Sobat Atax, itu akan terkena beberapa skema ini. Kita lihat yang ada di tabel. Ketika kita mempunyai aset dari luar negeri, lalu ketika kita menggunakan tarif yang 6%, artinya kita berkomitmen untuk merepatriasi dan juga menginvestasikannya kembali. Ketika kita gagal repatriasi, kita akan terkena 6 atau 7,5%. Kalau kita self-declare atau mengaku, kita akan terkena 6%, tetapi kalau kita ditetapkan oleh kantor pajak atau ketahuan sama kantor pajak, kita akan terkena 7,5%. Tapi kalau yang namanya kita sudah merepatriasi tapi kita gagal untuk menginvestasikannya kembali, kita akan terkena tarif 3 atau 4,5%. Kalau kita self declare itu kena 3%, tapi kalau kita ditetapkan oleh kantor pajak, kita akan terkena 4,5%, Sobat Atax sekalian. Nah, bagaimana ketika kita menggunakan tarif yang 8%, seperti yang ada di skema ini, yang ada di tengah gitu ya, tetapi gagal repatriasi, ya itu akan terkena 4 atau 5,5%, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ini gagal untuk merepatriasi, ya kita akan terkena yang namanya 4% secara self declare. Kalau kita nanti ditetapkan oleh kantor pajak, kita akan terkena 5,5%. Itu tadi untuk kebijakan 1. Bagaimana untuk kebijakan 2? Ada di skema yang berikut ini Bapak Ibu. Kalau kita mempunyai harta-harta di kebijakan 2, aset di dalam negeri, kita menggunakan tarif yang paling rendah yaitu 12%, dan kita itu gagal menginvestasikannya kembali di surat berharga negara, renewable energy, ataupun hilirisasi industri, kita akan terkena 3% ketika kita self-declare dan juga 4,5% ketika kita ditetapkan secara jabatan oleh kantor pajak. Ketika kita mempunyai aset di luar negeri, nah ini yang menarik, lebih mahal dibandingkan yang kebijakan 1, yakni ketika kita ini gagal repatriasi dan juga gagal investasi, nah kita akan terkena self declare-nya 7%, ketika kita ditetapkan secara jabatan oleh kantor pajak terkenanya 8,5%, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita itu sudah repatriasi tapi gagal untuk investasi,
aset-aset di luar negeri kita ini akan terkena sanksi denda yakni 3% atau 4,5%. 3% kalau misalnya kita self declare, 4,5% kalau kita didapatkan secara jabatan oleh kantor pajak. Nah, itu kalau kita menggunakan 12% di aset di luar negeri kita di kebijakan 2. Kalau kita menggunakan tarif yang 14% dan kita gagal repatriasi, nah kita akan terkena 5 atau 6,5% Bapak Ibu. 5% kalau kita self declare dan 6,5% kalau ketika kita diketahui oleh kantor pajak. Nah, itu tadi sih Bapak Ibu ketika kita gagal dalam merepatriasi maupun juga menginvestasikan harta kita yang ternyata kita sudah kadung berkomitmen, kita sudah kadung membayar PPS yang kemarin dengan tarif yang paling rendah. Nah, semoga Bapak Ibu sekalian tidak mengalami sanksi yang seperti saya sampaikan tadi ya. Semoga dalam urusan perpajakannya juga diberikan kelancaran dan pastinya usahanya terus berkembang. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan juga silahkan untuk bisa mengikuti Instagram kami di Atax Indonesia. Dapatkan informasi yang menarik seputar perpajakan, keuangan, akuntansi setiap harinya secara gratis. Terima kasih, ingat pajak, ingat Atax. Sampai jumpa.